Baik, Bang, sedikit nih kita mau bertanya sepengetahuan Abang terkait yang dimaksud dengan surplus yang sering akhir-akhir ini menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Bisa Abang jelaskan surplus dalam struktur APBK itu bagaimana, Bang? Abang sebagai staf ahli dan juga orang pakar ekonomi pernah di Bapeda dan jabatan-jabatan lainnya di Kota Sulu Salam ini. Terima kasih atas mungkin dikatakan narasumber juga boleh atau selalu berkomunikasi secara positif. Mungkin pertanyaan ini berbeda dengan staf ahli di bidang saya karena saya di pemerintahan ekonomi, hukum dan politik. Di sini bisa saya jabarkan sedikit dengan disiplin atau yang pernah saya jalani bahwa di dalam ekonomi surplus itu adalah selisih antara yang perlu pengertian yang dimudah oleh masyarakat adalah surplus itu adalah lebih besar pendapatan daripada belanja. Itulah yang dimaksud dengan surplus. Jadi di sini surplus di dalam APBD atau APBK itu bisa dikatakan bahwa belanja kita lebih sedikit daripada pendapatan. Pendapatan di sini juga bisa terbagi. Jangan kita berpikir pendapatan itu adalah pendapatan yang dari pemerintah, tapi surplus itu harus dikaitkan dengan pendapatan asli daerah kita. Itu lebih ditekankan ke sana. Itu baru dikatakan surplus. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu Pak Sekda ada konferensi pers dan menyampaikan tidak menampung pokir anggota dewan dan juga visi misi pimpinan. Nah, dan ini bisa menjadikan surplus. Apa korelasinya ini, Pak? Jadi pertanyaan aneh atau statement yang aneh. Menyusun APBD tanpa visi misi, tanpa menampung visi misi atau pokir, di sini harus kita jelaskan pokok pikiran atau aspirasi dari dewan itu harus tetap mengacu kepada visi misi wali kota atau pemerintah daerah yang tertampung dalam APBD atau APBK. Di sini dia harus dijelaskan juga kembali bahwa visi misi itu memang harus tertampung. Jadi kalau hanya berarti dengan statement itu berarti hanya sekedar belanja rutin, belanja tidak langsung dan belanja langsung di dalam struktur APBD. Berarti belanja modal pasti dikurangi. Hal ini, apakah hal ini mesti jalan keluar? Penghematan itu bisa dikatakan tidak mesti pengurangan belanja. Kenapa? Penghematan itu memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari belanja-belanja yang tidak pasti atau tidak tentu, yang tidak punya impact terhadap ekonomi atau pendapatan daerah Kota Sulu Salam. Dia harus ada impact. Dia berkorelasi dengan penyusunan APBD kita. Harus ada impact terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sulu Salam dalam penyusunan ini. Jadi kalau hanya sekedar belanja, berarti hanya sekedar belanja pemerintah. Belanja pemerintah berarti hanya sekedar penyusunan mengarah kepada kebutuhan belanja-belanja oleh ASN atau menjalankan pemerintah secara normal saja. Berarti tidak ada pembangunan dong kalau tidak ada visi misi. Begitu ya? Nah, yang dimaksud dengan surplus ini apakah dengan tidak menampunginya aspirasi pimpinan dan juga pokir dewan, apakah ini kan tentunya menghilangkan daripada kegiatan mereka yang mereka masukkan dalam SKPK. Nah, apakah ini dana tersebut bisa dikatakan untuk menjadi surplus? Atau itu yang dimaksud untuk surplus? Tidak, itu justru dikatakan penghematan juga itu bisa juga itu dikatakan sebagai untuk penutupan atau menutup hutang-hutang sebelumnya. Seperti saya katakan tadi bahwa surplus itu harus ditekankan kepada besarnya pendapatan daripada belanja. Dalam menyusun struktur APBK
hal-hal yang lumrah atau yang diperbolehkan yang diamini oleh pemerintah 4,5% dari PDRB, atau pemerintah pusat itu adalah 3% dari PNB. Jadi ini yang diperbolehkan. Kalau kaitannya dengan menghilangkan aspirasi pokok pikiran dari dewan, apalagi menghilangkan visi misi wali kota, tidak diperbolehkan. Jadi fungsi kepala daerah tidak ada visi misi untuk apa? Nah, oke Bang, terkait ini nih, karena kan ini terjadinya ada surplus dan sebagainya, ini bahasa-bahasa inilah katakan seperti itu, karena adanya defisit ini kan, daerah Suku Salam ini terjadi defisit yang cukup besar. Berapa persen yang diperbolehkan defisit dalam APBK? Regulasi itu pasti ada di dalam surat edaran peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berapa persen diperbolehkan? Seingat saya itu 4 sampai 4,5% dari PDRB. Itu yang dibolehkan melakukan defisit. Defisit ini tidak diharamkan, tetap dibolehkan. Tapi kita harus punya asumsi pendapatan untuk menutupi defisit tersebut. Contoh, peningkatan PAD, silpa tahun sebelumnya, atau pendapatan lain yang bisa kita prediksi, yang bisa menutupi defisit. Beda dengan hutang loh. Kalau hutang itu memang harus kita anggarkan, dianggarkan untuk pembayaran hutang. Jangan ditunda-tunda untuk mengatakan bahwa akan mengurangi pokir hanya untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya. Sebelumnya juga kan pokir atau visi misi wali kota. Nah, itu kan ada kaitan. Jadi sebenarnya pendapatan ini harus lebih jelas peruntukannya kemana yang dibelanjakan. Apakah bisa kaitan dengan visi misi? Boleh. Seharusnya memang dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun awal sampai tahun sekarang. Bagaimana? Sesuai tidak anggaran ini dibelanjakan, sesuai dengan tidak dengan program kegiatan yang tercantum di dalam visi misi kepala daerah. Nah, kita juga ada pinjaman dana PEN nih Bang. Dana PEN 108 miliar ya. PEN ini jelas ya, singkatan daripada Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, di Sulu Salam, salah satu daerah yang melakukan pinjaman dana PEN tersebut. Sejauh ini Bang, dari tahun 2022 ya sampai hari ini, apa impact terhadap pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Sulu Salam dari dana PEN tersebut? Mampu enggak dari dana PEN tersebut untuk menutupi bunga pinjaman itu sendiri? Persoalan PEN ini memang dari awal ada tidak kajian kemana arah belanja setelah memperoleh dana pinjaman dari Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut. Karena setiap pinjaman memang harus ada butuh kajian. Yang namanya pemulihan ekonomi berarti mengarah kepada pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi pasca Covid. Jadi pertumbuhan ekonomi bagaimana sekarang? Coba mungkin bisa kita baca buku Sulu Salam dalam angka. Berapa sih pertumbuhan ekonomi Kota Sulu Salam? Apakah ada impact dari PEN? Di sini saya minta baik itu kepala wali kota maupun sekda jangan mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu, yang memblunder, akan berefek kembali kepada diri sendiri. Pemulihan ekonomi untuk peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi saja berapa investasi yang dibutuhkan? Termasuk investasi pinjaman ini adalah termasuk pemulihan ekonomi nasional. Ditambah lagi investasi yang masuk ke Kota Sulu Salam. Di sini butuh kajian yang betul-betul fix dan memang teliti di dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Jangan peruntukan dana pemulihan ekonomi ini tidak punya impact terhadap pemulihan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi. Bisa kita lihat seperti saya katakan tadi bahwa PDRB, coba lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi pasca pinjaman dana PEN tersebut. Apakah punya impact? Mungkin bisa kita lihat
hampir sama sekali tidak ada impactnya. Kenapa? Mungkin anggarannya yang tidak berkenaan dengan pemulihan ekonomi atau pertumbuhan. Jadi disinilah salah kaprahnya, seolah-olah dana tersebut adalah dana seperti DHU. Ini pinjaman loh, yang punya pengembalian dan dibebani dengan bunga. Di sini harus punya kajian dan harus hati-hati, jangan nanti menjadi daerah gagal kita ini. Pengelolaan dana pen yang sudah ada, yang kemarin sampai hari ini di masyarakat, ya kita bisa melihat ya ekonomi masyarakat. Syukur-syukur karena memang Suku Salam itu penghasil kebun ya, masyarakatnya rata-rata berkebun sawit. Nah, jadi saya masih bingung ini apa sih sebetulnya yang sudah dibangunkan pemerintah dari dana pen ini? Apakah sudah memang ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa mendapatkan impact dari dana itu tersebut? Jangankan setidaknya bisa menutupi untuk modal. Dalam artian kita pinjam 100 miliar, bisalah dari dana 108 M itu tertutupi nantinya dari dana pen tersebut tanpa membebankan APBD, APBK seperti itu saya. Maksud saya, apa nih yang sudah dibangunkan pemerintah, Bang? Abang kan staf ahli sekarang, staf ahli bidang hukum. Mungkin Abang tahu apa yang telah dibangunkan, dipergunakan dari dana pen tersebut. Penggunaan dana pen ini memang waktu saya masih di Dinas DPM PTSP, ini tidak ada tidak ada aliran dana tersebut ke Dinas DPM PTSP. Untuk program kegiatannya pun ini karena dia bercampur dengan penyusunan program kegiatan lainnya, saya tidak membaca sampai ke sana. Tapi setelah kita lihat perkembangan, minta maaf bahwa pertumbuhan ekonomi 1%, berapa investasi yang dibutuhkan atau pinjaman yang dibutuhkan, di sini harus ada korelasi. Ingat, incremental capital outflow ratio, di sana ada formula menghitung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Suku Salam ini, berapa persen investasi yang dibutuhkan. Apakah cukup dengan 108 miliar? Jangan 108 miliar ini menjadi bancakan oleh orang-orang berkepentingan. Mereka tidak melihat, tidak mau tahu ada efek tidak, bagaimana nanti pengembalian bunga. Ini sama seperti kita minjam uang di bank, ambil kredit di bank. Kita bagaimana caranya pengambilan kredit di bank ini, kita bisa mengembalikan modal plus sekalian bunganya. Di sini harus kajian mendalam sebenarnya. Di sini kan sudah lewat ini, mungkin dana pen pun sudah habis dibelanjakan. Apakah ada efek terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Sama sekali mungkin bisa kita katakan ya tidak ada. Mungkin syukur-syukur Suku Salam ini diperkuat dengan ekonomi masyarakatnya di bidang perkebunan. Makanya agak berjalan sedikit lah walaupun tersyok untuk ekonomi Kota Suku Salam ini kita lihat. Karena di sini apa? Belanja swasta, belanja pemerintah, belanja swasta di sini. Kita lihat bagaimana kontraktor kita, bagaimana investasi pihak swasta yang lainnya. Apakah ada masuk ke tempat kita? Justru seharusnya memang kita tekankan belanja pemerintah di sini harus diperkuat. Belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sekalian peningkatan PAD. Jadi setiap belanja kita itu, belanja daerah itu harus ada kaitan dengan setiap membelanjakan uang masyarakat itu, uang daerah itu harus ada kaitannya dengan meningkatkan pendapatan. Karena kita harus berpikir seperti itu sebagai pemerintah daerah yang maju harus seperti itu, bukan hanya sekedar belanja habis pakai. Belanjakan habis pakai, tidak ada impact terhadap pendapatan. Ini yang salah kaprahnya yang selama ini kita lakukan. Makanya defisit kita bengkak terus, jor-joran. Ada hal-hal yang memang harus kita bayarkan, kita tunda, kita bayar dulu yang lain-lainnya. Yang tidak ada berkaitan dengan, apalagi kita bercerita dengan pertumbuhan ekonomi ya masih jauh lah. Mungkin itu. Baik Bang, terakhir mungkin nih Bang. Bagaimana pandangan Abang terkait
eh, keterkaitan APBD dengan pengendalian inflasi di Kota Sulu Salam. Ini saya kembali teringat kepada Nah, saya potong nih Bang, Ya. karena kemarin pemerintah kita kan menerima penghargaan nih Ya. atas inflasi tersebut. Ya. Nah, saya minta nih pandangan Abang terkait hal ini. Di dalam inflasi, bagaimana bisa ada inflasi kalau belanja itu tidak ada? Justru yang ada adalah deflasi. Ingat, inflasi itu tidak selamanya konotasinya negatif, bisa positif. Kenapa? Peningkatan harga-harga barang, komoditi, kebutuhan di masyarakat di Kota Sulu Salam ini, andaikan itu inflasi, ada positif. Bagaimana positifnya? Menjadi pertanyaan, kok bisa positif? Oh ya, jelas ada. Jadi barang-barang dari luar atau mungkin produk-produk dari luar akan memenuhi Kota Sulu Salam. Kenapa? Karena harga tinggi. Kita kaitkan dengan APBD kita. Bagaimana sekarang dengan APBD kita belanja? Apakah ada beredar uang di masyarakat terhadap APBD kita? Justru yang beredar selama ini kebanyakan pasti dari hasil perkebunan, dari usaha masyarakat itu sendiri. Jadi tidak heran peruntukan APBD kita tidak bukan untuk belanja-belanja yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru mana mungkin ada inflasi, justru deflasi. Tapi kenyataannya memang dari teman-teman kita bisa mereka mengeluhkan dengan naiknya harga beras, naiknya harga sembako lah kita katakan. Itu naik, tapi itu tidak, sebenarnya sih itu ada inflasi, memang itu bersifat nasional ya, inflasi kita ini karena berkaitan dengan nasional, apalagi kita memang tidak ada produk di dalam daerah kita. Tapi keterkaitan tadi, belanja pemerintah di sini harus ditekankan kepada pemerataan pendapatan masyarakat, penghilangan pengangguran atau membuka lapangan kerja harus difokuskan di sini. Dan jangan lupa setiap anggaran itu harus berpikir ke depan atau ya berpikir bagaimana yang kita belanjakan ini akan kembali kepada kita pemerintah daerah sendiri melalui pendapatan asli daerah. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Jadi di sini harus ada keterkaitan dengan politik. Kenapa? Politik di sini harus kita kaitkan dengan bagaimana dengan dana-dana dari pusat yang masuk ke tempat kita. Di sini harus ada dilakukan lobby-lobby politik oleh pemerintah. Banyak daerah mendapatkan dana hibah, banyak daerah lain mendapatkan dana dak. Ini justru laporan-laporan dana dak kita justru tidak ada, sehingga untuk tahun berikutnya kita tidak mendapatkan lagi dana dak tersebut. Ada dana dak, ya kemungkinan dialihkan untuk peruntukan belanja lainnya. Inilah efeknya, sehingga keadaan kacaunya struktur APBD kita dengan defisit yang begitu besar, dengan hutang yang terus-menerus menumpuk. Memang ini harus bakalan lama pemerintah ini menyelesaikan defisit ini. Walaupun belanja dikurangi, walaupun kan tidak mesti. Jadi bagaimana dong capaian wali kota terhadap visi misi di pertanggungjawaban beliau di akhir masa jabatan di bulan 5 nanti? Apakah tercapai? Jangan nanti di RPJM itu saya perhatikan setiap tahun selalu ada perbaikan-perbaikan disesuaikan. Boleh ada sesuaikan itu. Tapi kalau satu kali, ini kalau setiap tahun disesuaikan, ya tercapai dong 100%. Orang setahun sekali kok disesuaikan. Ini yang tidak boleh. Tadi pengakuan Pak Sekda kemarin waktu kita ada di gedung DPR ya. Ya. Nah, beliau menyampaikan kalau tidak menampung aspirasi pimpinan dan juga pokir anggota dewan, di 2025 mendatang keuangan Pemko akan sudah memulih. Sementara hari ini dari angka yang kita lihat, angka-angka, nah kita mendengar kemarin yang dimasukkan untuk APBK aja hanya 600 sekian miliar. Nah, defisit kita itu mencapai 157 miliar, ditambah lagi dengan dana pen.
Ini bagaimana ini? Berapa belanja tidak langsung? Atau dengan kata lain, gaji kebutuhan pegawai di Kota Suku Salam ini berapa? Selebihnya kemana? Bayar utang. Anggarkan bayar utang. Tapi jangan dikatakan di sini statement mengeluarkan bahwa tidak ada belanja pokir. Maaf, wali kota tidak ada pokir. Kepala daerah itu tidak ada pokir. Wali kota itu menjalankan visi misi beliau. Aspirasi dewan, pokir dewan atau anggota legislatif itu termasuk ke dalam visi misi wali kota. Ya kan ini yang dimaksud ini, dimaksud mungkin visi misi wali kota tidak tertampung, tidak tercover dalam APBK 2024, Bang. Bagaimana statement mengatakan bahwa visi misi wali kota tidak tertampung? Buat apa ada pemerintahan? Jadi wali kota itu untuk apa? Hanya sekedar menjalankan rutin pegawai? Hanya sekedar menerima gaji? Ini harus dipisahkan. Pembayaran hutang. Tetap program kebutuhan masyarakat yang wajib itu harus dianggarkan. Visi misi wali kota, apalagi ini mau masa berakhir, capaian ini harus diperhatikan. Terutama Bopda sebagai pengendali visi misi wali kota. Di sini titiknya. Tidak mesti langsung pokir dewan dihilangkan, visi misi wali kota dihilangkan. Apanya dihilangkan? Pokir itu sama dengan program, masuk dia ke APBD, struktur APBD. Visi misi wali kota juga tertampung di APBD. Dibuatlah program kegiatan di sana. Program kegiatan ini A, B, C, D. Ini dilaksanakan yang mana yang perlu, yang urgent. Contoh apabila banjir, bagaimana? Kalau hanya rutin. Bagaimana masyarakat yang tertimpa banjir? Apabila masyarakat ada kelaparan, atau ada jalan jembatan yang ambruk, bagaimana? Hal itu harus dianggarkan, disesuaikan, dibalanskan. APBD antara belanja pendapatan dan belanja itu harus balance. Apalagi memasuki di akhir atau di perubahan. Ingat, masa wali kota tinggal 5 bulan lagi. Di sini harus hati-hati dalam penyusunan APBD. Karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Jangan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kalau memang fokus bayar utang, tetap bayar utang, tapi belanja harus tetap dilakukan. Karena walaupun wali kota habis di bulan 5, tapi dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan sampai dengan Desember. Harus sampai ke sana kajiannya. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Next time mungkin kita nanti bertemu lagi di perbincangan berikutnya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.